saya akan mempresentasikan book reading dari buku Bailey's Head and Neck Surgery Otolaryngology 5th edition dengan judul chapter Head and Neck Tumor Biology bab 108 halaman 1645 sampai 1671. Jadi yang pertama adalah mengenai beberapa subtipe pada head and neck squamous cell carcinoma. Jadi head and neck squamous cell carcinoma atau KSS pada kepala leher ditemukan adanya 510.000 kasus baru per tahunnya yang merupakan hasil dari akumulasi multi-step dari mutasi genetik pada sel-sel progenitor kanker. Sel progenitor yang telah bermutasi tersebut kemudian mengalami proliferasi sehingga mengalami ekspansi klonal. Kemudian akumulasi mutasi yang tidak terregulasi akhirnya menjadi menumpuk menjadi tidak terregulasi dan menjadi bersifat irreversibel. Tumor yang kemudian bermutasi dan berproliferasi tersebut dapat mengembangkan kemudian menjadi fenotipe baru yang bersifat invasif dan dapat melakukan metastasis. Rata-rata pada kanker kepala leher, sama pada KSS, ditemukan ada 1-15 base repair yang bermutasi pada setiap megabase exon. 6.000 sampai 9.000 mutasi pada 6,4 miliar base repair pada genom diploid manusia ditemukan pada tipe kanker ini. Tumor KSS pada kepala leher memiliki prognosis yang berbeda tergantung dari subset lokasi anatomi pada kepala leher tersebut. Tumor dengan histologi yang mirip dapat merupakan tipe tumor yang berbeda berdasarkan heterogenitas molekular, patogenesis, faktor resiko, dan luaran klinis. Berikut adalah beberapa faktor resiko yang diketahui berperan pada kanker kepala leher. Yang pertama adalah tembakau atau rokok yang memiliki 4.000 komponen toksik dengan 81 komponen karsinogen. Karsinogen ini diketahui merusak DNA dan membuat mutasi genom pada sel progenitor kanker. Kemudian adanya benzopyrandiol epoxide diketahui dapat memutasi P53 yang berperan pada apoptosis sel. Pada perokok berat, pada orang-orang yang merokok berat dapat meningkatkan resiko kanker kepala leher sebanyak 5,8 kali. Lalu, alkohol juga diketahui dapat meningkatkan resiko kanker kepala leher sebanyak 7,4 kali. Namun apabila terdapat kombinasi penggunaan alkohol dan rokok, dapat meningkatkan resiko 38 kali pada pria, sedangkan pada wanita bisa mencapai 100 kali. Selain itu, ada juga HPV, terutama HPV 16. Diketahui bahwa HPV memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan kanker kepala leher yang diagnosa rokok atau alkohol. Salah satu hipotesis yang dikemukakan adalah jumlah mutasi yang lebih sedikit pada HPV-associated kanker dibandingkan dengan alkohol dan rokok. Selain itu juga faktor resiko lainnya adalah polimorfisme manusia, yaitu adanya predisposisi genetik dari pasien itu sendiri. Lalu berikutnya adalah mengenai patogenesis dan field cancerization dari kanker kepala leher. Jadi prekursor KSS oral diketahui ada 2, yaitu leukoplakia dan eritroplakia. Yang pertama, eritroplakia adalah lesi mukosa berwarna merah yang tidak dapat diklasifikasikan, jadi merupakan diagnosis eksklusi. 90% bersifat premaligna atau keganasan. Kemudian leukoplakia sama juga merupakan diagnosis eksklusi, merupakan plak putih dengan resiko yang tidak diketahui dan didiagnosis setelah mengeksklusi kelainan lain yang tidak memiliki resiko kanker. Leukoplakia memiliki resiko keganasan lebih kecil dibandingkan eritroplakia sekitar 20%. Diketahui bahwa mukosa di sekitar lesi meskipun tampak normal dengan makroskopik mukosa yang normal, namun merupakan sumber dari rekurensi. Hal ini disebabkan oleh adanya hipotesis field cancerization. Lalu untuk proses terbentuknya tumor itu terdiri dari 2 step proses. Yang pertama adalah tumor induction, yang kedua adalah tumor promotion. Jadi pada tumor induction, adanya mutagen yang merusak DNA, kemudian tidak dapat diperbaiki oleh tubuh, sehingga menyebabkan mutasi berkelanjutan pada genom sel prekursor kanker. Setelah terdapat induksi
pada satu atau dua sel, agen tersebut kemudian menginduksi proliferasi sel prekursor tersebut. Apabila mutasi terus berlanjut dan terjadi proliferasi, pertumbuhan dapat menjadi irreversibel dan tidak terregulasi. Terdapat dua mutasi critical mutation pada dua jenis gen pada sel yang dapat menyebabkan perubahan menjadi kanker. Yang pertama adalah jenis gen proto-onkogen, yang kedua adalah gen supresor tumor. Jadi pada gen proto-onkogen merupakan gen-gen yang berfungsi untuk meregulasi fungsi sel normal. Contohnya misalnya RAS atau epidermal growth factor receptor atau EGFR. Onkogen yang sering disebut merupakan istilah pada onkologi, yaitu proto-onkogen, jenis gen proto-onkogen yang mengalami mutasi dan dapat menyebabkan transformasi sel. Lalu untuk supresor tumor merupakan gen-gen yang bersifat mencegah karsinogenesis. Jadi apabila terdapat mutasi pada kedua jenis gen ini dapat menyebabkan induksi dari kanker. Berikut adalah jenis-jenis onkogen dan tumor supresor yang biasa ditemukan pada mutasi kanker kepala leher. Jadi tumor supresor yang paling sering adalah P16, P53, P10, dan sebagainya. Sedangkan untuk onkogen ada Cyclin D1, EGFR, MET, Cyclin, dan sebagainya. Berikut adalah proses perubahan sel dari sel normal menjadi kanker. Yang pada sebelah kiri ini adalah sel normal, kemudian ketika terdapat inaktivasi dari P16 atau adanya loss of heterogeneity pada kromosom 9P21, terjadi hiperplasia. Apabila terdapat akumulasi lagi, mutasi pada P53, kemudian sel akan berubah menjadi displasia. Apabila juga kemudian terdapat mutasi pada siklin D21, yaitu didapatkan amplifikasi, dapat berubah menjadi karsinoma in situ. Dan apabila terdapat mutasi lebih lanjut, dapat berubah menjadi karsinoma. Loss of heterogeneity, yaitu kelompok gen pada satu regio kromosom yang hilang atau loss atau diamplifikasi secara bersamaan. Tujuannya berguna untuk mapping genetik, yaitu sel dengan alterasi genetik dapat terdeteksi secara histologi. Contohnya, 35% karsinoma oral memiliki mukosa yang tampak normal, tapi memiliki alterasi genetik saat diperiksa secara mikroskopik. Sehingga diperlukan eradikasi area mukosa untuk mengurangi rekurensi lokal. Ini yang disebut dengan field cancerization. Berikutnya adalah pathway mengenai upstream cell cycle, yaitu epidermal growth factor dan TGF-beta. Jadi epidermal growth factor sendiri merupakan family yang terdiri dari 11 member, merupakan proform yang kemudian dapat berubah menjadi aktif, merupakan protein prekursor dari transmembran. Fungsinya adalah aktivasi dari EGFR, dan ada beberapa jenis yaitu EGF, TGF-alpha, HBEGH, amfiregulin, beta-selulin, dan heregulin. Setelah teraktivasi, reseptor EGFR kemudian di endositosis lalu dihancurkan atau didaur ulang. Berikut adalah salah satu pathway dari epidermal growth factor, yaitu RAS-MAP kinase pathway. Jadi dimulai dari adanya aktivasi reseptor yang kemudian berujung pada peningkatan proliferasi dari sel dan resistensi dari kematian sel. Yang kedua, EGF juga dapat menginduksi pathway, JAK-STAT pathway, dengan hasil yang akhir yang sama, yaitu meningkatkan proliferasi sel dan meningkatkan resistensi dari kematian sel. Pathway yang ketiga untuk epidermal growth factor adalah PI3 kinase atau AKT pathway. Pada pathway jenis ini menghambat apoptosis dari sel. Berikut adalah implikasi dari jalur EGF. Jadi peningkatan EGFR pada HNSCC diketahui memiliki prognosis kanker yang lebih buruk, yaitu dengan adanya proliferasi yang lebih cepat, adanya motilitas sel, dan angiogenesis yang lebih cepat. Kemudian
adanya jalur EGF ini diketahui dapat menjadi target pengobatan kanker. Jadi salah satunya adalah inhibitor tirosin kinase EGFR, contohnya gefitinib, erlotinib. Kemudian antibodi monoklonal, yaitu cetuximab, merupakan antibodi yang menyerang EGFR. Lalu selain menyerang EGFR pada bagian transmembran di luar sel, ada juga pengobatan yang menargetkan agen-agen downstream dari EGFR pathway, yaitu inhibitor STAT3 dan inhibitor mTOR. TGF beta berikutnya adalah untuk meregulasi proses embriologi dan homeostasis jaringan dewasa, merupakan supresor tumor dengan menghambat proliferasi epitel dan sensitisasi sel terhadap apoptosis. TGF beta berfungsi kebalikan dari EGFR. Berikut adalah pathway dari TGF beta, dengan hasil akhir adalah menurunkan proliferasi dan meningkatkan sensitivitas dari kematian sel. Implikasi klinisnya adalah pada HNSCC ditemukan adanya TGF beta dan SMAD yang menurun. Namun di satu sisi di beberapa kasus juga ada tumor-tumor yang ditemukan TGF betanya justru meningkat. Berikutnya adalah pathway mengenai proliferasi dari sel. Jadi siklus sel sendiri dibagi menjadi G0, G1, S, G2, dan M. Pada G0 ini merupakan fase dorman yang diinduksi oleh beberapa sitokin, yaitu RB, P107, P130, growth factor, dan siklin D. Kemudian pada G1, siklin D diurai begitu growth factor sudah tidak ada, kemudian siklus sel kemudian berhenti. G1 ini juga diinduksi oleh siklin E pada transisi antara G1 dan menjadi fase S. Pada fase S, siklin E yang tadi meningkat pada akhir fase G1 mulai menurun dan menstimulasi replikasi DNA. Jadi pada fase S ini terdapat replikasi DNA, dan kemudian di akhir fase mulai terdapat peningkatan siklin A yang kemudian menginduksi masuknya sel ke fase berikutnya, yaitu fase G2. Pada fase G2 merupakan persiapan mitosis. Pada beberapa sel kanker, fase ini dapat di-skip langsung ke mitosis. Berikut adalah skematik dari siklus sel. Untuk fase G dan fase S secara keseluruhan disebut juga dengan interphase. Sedangkan pada mitosis sendiri dibagi lagi menjadi prophase, metaphase, anaphase, dan telophase. Jadi dari siklus sel tersebut kita mengetahui bahwa siklin sangat berpengaruh dalam mempengaruhi proses siklus sel. Pada siklin D itu diketahui meningkat pada 30% tumor kanker kepala leher. Kemudian sebagai salah satu implikasi klinisnya, taksan merupakan obat yang diketahui menstabilisasi fungsi spindel mitosis normal dan mencegah proses anafase dari mitosis. Berikutnya adalah pathway mengenai regulator siklus sel. Yang pertama adalah inhibitor siklus sel. Itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, inhibitor of cyclin independent kinase atau INK, kinase inhibitor protein atau KIP, dan WEE1. Jadi kita lihat bahwa pada fase G1 misalnya, INK yang diinduksi oleh TGF beta ini merupakan regulator untuk siklin D. Jadi P15, P16, P18, dan P19 bersifat inhibitor terhadap siklin D, sehingga siklus sel tidak bisa berlanjut dari G1 ke fase S. Sedangkan misalnya pada P53 ini berfungsi untuk menginduksi KIP yang kemudian menginduksi P21, P27, dan P57 yang berfungsi untuk inhibitori terhadap siklin D, E, A, dan B, sehingga sel tidak bisa berlanjut lagi ke fase siklus sel berikutnya. Salah satunya yang penting untuk regulator siklus sel adalah P53. P53 merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada kanker kepala leher. Apabila P53 ini rusak,
kita tidak memiliki cross checkpoint pada siklus sel sehingga siklus sel bisa terus berlanjut. Implikasinya yang pertama, hilangnya P16 ini merupakan salah satu biomarker dari prognosis yang buruk dari kanker kepala leher. P16 sendiri juga salah satunya termasuk pada staging dari kanker kepala leher terutama bagian oral cavity oropharyngeal. Kemudian P16 ini biasa ditemukan pada tumor-tumor at causa HPV. Yang kedua adalah P53. P53 biasanya ditemukan pada tumor-tumor kanker kepala leher akibat rokok. Pada 50% diketahui memiliki mutasi P53. Berikutnya adalah pathway mengenai DNA repair. Jadi apabila sel sudah mengalami kesalahan, masih ada checkpoint berikutnya bahwa sel kita bisa merepair dirinya sendiri. Jadi DNA repair sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama nucleotide excision repair atau NER yang tujuannya untuk memperbaiki apabila kerusakan hanya pada area nukleotide. Kemudian base excision repair yaitu hanya pada area base. Single strand break repair apabila kerusakannya hanya pada satu strand DNA. Sedangkan pada double strand break repair itu apabila kerusakannya pada kedua strain dari DNA. Berikut adalah mekanismenya. Contohnya pada NER ini adalah misalnya pada cisplatin, kerusakan pada causa cisplatin. Kemudian pada BER ini misalnya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat metabolisme fisiologis, radiasi ion, agen oksilasi. Lalu pada yang single strand repair, ini memperbaiki biasanya akibat kerusakan radikal bebas. Lalu ini double strain, ini bisa terjadi pada semua tahap siklus sel dan dapat terjadi kehilangan bagian DNA. Implikasi klinisnya, banyak terapi dari kanker kepala leher, misalnya kemoterapi dengan platinum seperti cisplatin, kemudian radiasi, itu sendiri merupakan agen perusak DNA. Lalu lesi genotoksik itu berakumulasi pada jaringan normal dan pada sel kanker. Namun pada sel normal itu memiliki DNA repair pathway yang lebih baik dibandingkan kanker sehingga dapat memperbaiki diri. Untuk itu sel kanker dengan DNA repair pathway yang rusak lebih responsif terhadap terapi-terapi pada radioterapi dan kemoterapi. Kemudian pathway berikutnya adalah apoptosis counterbalance untuk proliferation. Jadi pada kulit, kemudian mukosa GIT, mukosa respiratory, aerodigestif, terdapat constant turnover dari sel. Pada constant turnover maksudnya adalah jumlah proliferasi sel itu sama dengan jumlah apoptosis dari sel. Sehingga jumlah sel pada area-area tersebut tetap konstan. Terdapat 2 cara induksi apoptosis. Yang pertama adalah extrinsic pathway, yang kedua adalah intrinsic pathway. Berikut adalah extrinsic dan intrinsic pathway dari apoptosis yang berujung pada apoptosis sel yaitu disintegrasi nukleus menjadi beberapa vesikel. Implikasi klinisnya adalah terdapat protein anti-apoptosis yaitu BCL2 yang meningkat pada kanker kepala leher. Apabila ditemukan BCL2 yang meningkat, prognosis kanker kepala leher menjadi lebih buruk, tetapi lebih responsif terhadap radioterapi hipervaksinasi dan strategi preservasi laring. Selain itu, BCL2 juga dapat menjadi target terapi yaitu inhibitor BCL2. Berikutnya adalah teori mengenai cancer stem cell yang berperan atau berkontribusi terhadap heterogenitas dari tumor. Prinsip dari cancer stem cell ini sebenarnya muncul dari sebuah paradoks bahwa apabila terdapat mutasi pada satu sel, kemudian satu sel tersebut akhirnya berproliferasi mengkloning dirinya sendiri, harusnya kanker itu sendiri apabila dicek selnya akan homogen sama semua. Tapi kita diketahui bahwa kanker itu selnya sangat heterogen. Jadi salah satu teori yang dapat menjelaskan mengapa meskipun sumbernya hanya satu sel yang mengkloning, tapi kemudian menjadi heterogen adalah adanya cancer stem cell, yaitu adanya sekelompok kecil sel kanker yang bersifat dapat memperbarui diri. Kemudian dia ini memiliki kapasitas self renewal yang tidak terbatas.
Jadi dia dapat membelah secara asimetris, bukannya asimetris seperti pada sel normal. Implikasi klinisnya, terdapat terapi-terapi yang saat ini sedang diteliti dapat menargetkan CSC. CSC diketahui ditemukan pada 1-45% pada kanker kepala leher dengan marker CD44. Dampaknya adalah apabila CSC berada di tengah-tengah dari tumor, tumor tersebut tidak begitu efektif terhadap terapi radioterapi. Kemudian yang terakhir adalah pathway mengenai angiogenesis dan vaskulogenesis. Dikarenakan tumor berproliferasi dengan cepat, dia membutuhkan juga suplai makanan dan suplai nutrisi yang lebih banyak, sehingga dia menginduksi untuk membuat vaskularisasi baru sendiri atau disebut dengan angiogenesis dan vaskulogenesis. Tanpa vaskularisasi tumor sendiri, dia tidak dapat membesar lebih dari 1 atau 2 mm. Patogenesis adalah terdapat hipoksia pada area tumor yang kemudian menginduksi hypoxia inducible factor, yang kemudian menginduksi vascular endothelial growth factor, yang kemudian menginduksi terbentuknya pembuluh darah baru. Implikasi klinis dari hipoksia, angiogenesis, dan vaskulogenesis. Yang pertama, bahwa hipoksia tumor diketahui bahwa sebagai salah satu faktor resistensi dari radioterapi. Jadi apabila tumor itu hipoksia, dia lebih resisten terhadap radioterapi. Biomarker hipoksia yang diketahui adalah HIF, kemudian CAIX, dan VEGF. Kemudian diketahuinya adanya teori ini, kemudian menginduksi adanya radiosensitizer yang berfungsi untuk mengembalikan oksigenasi pada tumor sehingga lebih sensitif terhadap radioterapi. Salah satu contohnya adalah tirapazamin. Kemudian terdapat targeted terapi lain yang menargetkan VEGF seperti bevacizumab dan cefaxanib. Kesimpulannya, perkembangan pengetahuan terhadap biologi tumor melahirkan terapi-terapi baru kanker kepala leher yang lebih spesifik. Kanker kepala leher sendiri memiliki entitas klinis yang berbeda berdasarkan patogenesisnya. Beberapa perubahan biologis pada kanker kepala leher yaitu peningkatan EGFR, penurunan TGF-beta, peningkatan siklin, inaktivasi P53, dan kerusakan proses perbaikan DNA. Lalu konsep cancer stem cell juga semakin populer pada tumor solid dan menjadi salah satu target terapi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon